Dalam video amatir, tampak api membakar ruangan gudang Satuan Sabara Polres Kediri Kota, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat api cepat merembet dan membakar satu ruangan milik Satreskrim. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Beruntung, api seketika dapat dipadamkan hingga tidak merembet lebih luas. Menurut Sutikno, salah satu warga yang mengetahui kebakaran mengatakan percikan api berasal dari kabel listrik yang ada di luar ruangan. Api merembet hingga membakar isi ruangan. Yang kecil ya dari situ awalnya. Sampai ada ledakan belum ada. Ledakan belum ada. Masih nyala api. Tapi belum besar, tapi di dalam sudah keluar asap. Sejauh ini pihak Polres Kediri Kota masih belum bisa memberikan keterangan terkait kebakaran tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Aknan Subagio, iNews melaporkan. Suasana memanas di salah satu kantor cabang bank swasta di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Massa bentrok dengan petugas keamanan mendobrak pagar berupaya menerobos masuk ke dalam kantor. Massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Masyarakat Anti Kejahatan Bank menggeruduk kantor bank menuntut pengembalian uang salah satu nasabah. Kericuan mereda setelah perwakilan bank bersedia menemui para pengunjuk rasa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke kantor pusat bank di Jakarta. Massa ungkapkan protes dan kecewa lantaran pihak bank tidak mengembalikan uang salah satu nasabah senilai 46 miliar rupiah dari total 679 miliar rupiah yang bersumber dari 4 nasabah Prior Bank. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ya, program ini bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Ya, dan hari ini kita ada informasi tentunya terupdate banyak banget. Betul ya. Sekali, dan nanti kita juga akan ada wawancara bersama Kasat Reskrim dari Polres Nganjuk, Jawa Timur gitu ya, terkait dengan kasus pembacokan yang dilakukan karena orang tuanya dihina. Itu kan ramai di sosial media kan ya. Karena dibully, jadi sakit hati baru lakukan pembalasan. Nanti kita akan bahas lengkapnya ya. Namun kalian kembali lagi bersama dengan saya Anita Mai dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal lain yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, ini kita awali informasi awal pagi ini dari kecelakaan. Pemirsa, ini informasi dari Jakarta, di mana diduga karena kurang berkonsentrasi saat mengemudi. Sebuah minibus yang dikendari wanita paruh baya menabrak 3 kendaraan lain yang tengah berhenti di lampu merah di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, pemirsa. Iya, dan kencangnya hantaman ini membuat minibus ini terpental hingga ke area taman penghijauan jalan. Lumayan jauh ya. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil. Ini terjadi di pertigaan Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin malam. 2 mobil ringsek pada bagian depan dan samping, sementara 2 kendaraan lainnya sudah berhasil dievakuasi. Dan kencangnya hantaman bahkan membuat sebagian badan minibus terpental ke area taman. Nah, pemirsa, ini kecelakaan ini bermula saat 3 mobil ini melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju ke Jalan Lapangan Tembak dan kemudian mereka berhenti di lampu merah di Jalan Asia Afrika, pemirsa. Tidak lama kemudian datang minibus yang dikendari seorang wanita paruh baya dan kecepatannya sangat tinggi dari arah belakang hingga terjadi benturan secara bertahap. Iya betul, dan diduga pengemudi ini kehilangan konsentrasi sehingga menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah. Nah, meski keempat kendaraan rusak parah, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.
Nah, pemirsa, dari Jakarta ini sementara itu polisi bersama ahli penguji dari Dishub melakukan rem check atau pengecekan menyeluruh terhadap fungsi kendaraan bus laju prima. Iya, bus laju prima sendiri ini diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di tol Purbalenyi pada Minggu malam. Tim Unit Laka Lantas Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta pada Minggu malam. Polisi bersama petugas ahli penguji dari Dishub Kabupaten Purwakarta melakukan ram cek atau pemeriksaan menyeluruh fungsi dan kelaikan bus penumpang laju prima. Pemeriksaan meliputi kondisi ban, rem, dan lainnya. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada masalah dengan kendaraan bus atau memang kesalahan dari pengemudi bus. Sementara yang kami lakukan saat ini, selain kami memeriksa keterangan saksi-saksi, kami pun sedang melakukan ram cek dengan saksi ahli dari Dishub untuk melihat kondisi kendaraan penyebab terjadinya kecelakaan ini, apakah ada kerusakan di kendaraan, apakah itu nanti ada human error dari pengemudi kendaraan tersebut. Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 92 arah Jakarta Minggu malam. Dalam insiden itu 23 orang terluka, baik luka sedang maupun luka ringan, dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Jenazah Siti Munawaroh alias Anti warga Sumedang, salah satu penumpang bus pariwisata yang terjun ke jurang dan sempat hilang kemarin ya. Kita beritakan juga ini akhirnya sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Ya, kita bersyukur ya pemirsa, nih korban ditemukan tertimbun tanah dengan kedalaman sekitar 1 meter di lokasi kejadian. Dan jenazah korban pun langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya untuk diproses identifikasi. Korban ditemukan di lokasi kejadian bus pariwisata yang masuk ke jurang di Jalan Raya Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Jenazah korban ditemukan tertimbun tanah di kedalaman 1 meter di tebing lokasi kejadian. Proses penggalian berlangsung dramatis oleh tim SAR gabungan. Menurut Kapolsek Raja Polah AKP Iwan Sujarwo, jenazah korban atas nama Siti Munawaroh berhasil ditemukan dalam kondisi tertelungkup. Siti Munawaroh sudah ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah. Tertelungkup atau seperti apa, Komandan? Tertelungkup, jadi kaki di atas, kemudian kepala di bawah, jadi agak menekuk ke bawah. Kedalamannya, Pak? Kedalaman diperkirakan 1 meter dari atas. Jadi awalnya relawan mencangkul longsoran tersebut, pertama menemukan HP. Nah, kemudian HP tersebut diamankan dan diperintahkan untuk menggali terus. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan proses identifikasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Nah pemirsa, akibat peristiwa kemarin ini polisi akhirnya menetapkan sopir bus pariwisata maut yang menewaskan 4 orang dan belasan luka di Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai tersangka. Betul, dan atas kelalaiannya, sang sopir ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Kurnia, sopir bus pariwisata maut yang alami kecelakaan di kawasan Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena lalai dalam berkendara hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa. Atas kelalaiannya, tersangka dijerat pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jadi kalau pasal 311 tersebut ada unsur kesengajaan di situ karena sudah mengetahui kondisi si sopir sudah mengetahui kondisinya bahwa dia dalam kondisi mengantuk tapi tetap masih memaksakan mengemudikan kendaraan tersebut. Saat ini, tersangka ditahan di sel tahanan Polres Tasikmalaya Kota, sementara badan bus yang telah berhasil dievakuasi diamankan di Mapolsek Raja Polah. Sebelumnya, sebuah bus pariwisata yang membawa sejumlah penumpang terjun ke jurang di Jalan Raya Raja Polah, Kampung Cirende, Desa Manggung Sari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Akibatnya, 3 orang meninggal dunia dan 34 orang lainnya terluka. Bus pariwisata membawa sekitar 60 orang penumpang, rombongan guru dan keluarga dari SDN Sayang Jatinangor. Bus yang datang dari arah Bandung menuju Pangandaran masuk jurang sedalam 20 meter. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Ya, tentunya ini bisa menjadi pembelajaran juga ya bagi para pemilik PO Bus ini untuk rutin-rutin melakukan uji kir dan juga cek kendaraan Anda jika terjadi masalah. Karena ini kalau terjadi kecelakaan itu nyawa Jadi taruhannya ya, gitu. ini memang untuk kenyamanan juga untuk penumpangnya juga. Tidak hanya kendaraan, Mai, tapi sopir juga harus fokus dan pastikan istirahat yang cukup sebelum mengendarai kendaraan. Jangan ugal-ugalan, karena bisa membahayakan kendaraan yang dibawa dan juga kendaraan lain di sekitarannya. Kalau ngantuk jangan dipaksakan begitu ya. Kalau ngerasa nggak enak badan istirahat dulu. Nah itu dia, semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Ya, dan kita kembali beralih ke informasi lainnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung bersama tim gabungan menangkap 2 orang jaringan pengedar narkoba di Pangkal Pinang. Nah, pemirsa, ini petugas mendapati 500 butir pil ekstasi usai kedua pelaku melakukan transaksi barang haram tersebut di pinggir jalan. Petugas tim gabungan BNNP Bangka Belitung menangkap pria bernama Zul di sebuah warung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Zul diketahui sebagai pemilik dari sekitar 500 butir pil ekstasi yang terbungkus dan diberikan kepada pria berinisial R yang sebelumnya sudah ditangkap lebih dulu. Inek. Dari hasil interogasi dan pengembangan kasus, R merupakan kurir yang disuruh Zul untuk mengedarkan narkoba tersebut di wilayah Pangkal Pinang. Ternyata hasil pemeriksaan kita sudah 2 kali masuk ke dalam lapas, dan ini akan kita dorong yang ketiga, yang mana BB-nya kami dapat di lapangan sebanyak 500 butir ekstasi, kemudian roda 2-nya 2, kemudian roda 4-nya 1, dan alat komunikasi. 2 tersangka kini dikenai pasal penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Nah, ini sempat diberitakan di awal tadi, Mai, tak terima orang tuanya dihina, seorang pemuda di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur nekat membacok temannya. Iya, informasi ini kami akan hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.